بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وأحيا سنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mengkaji sunnah atau hadis yang berasal dari Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita, mengarahkan kehidupan kita agar sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas, tema kita adalah tentang 8 bagian ajaran Islam. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-Islamu thamaniyatu ashumin. Al-Islamu sahmun, was-salatu sahmun, waz-zakatu sahmun, wa hajjul baiti sahmun, was-siyamu sahmun, wal amru bil ma'rufi sahmun, wan nahyu 'anil munkari sahmun, wal jihadu fi sabilillahi sahmun, wa qad khaba man la sahma lahu. Yang artinya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Islam itu ada 8 bagian. Yang pertama Islam, yang dimaksud di sini adalah 2 kalimat syahadat. Islam atau 2 kalimat syahadat 1 bagian. Salat 1 bagian, zakat 1 bagian, haji ke Baitullah 1 bagian, puasa 1 bagian, amar ma'ruf mengajak pada kebajikan 1 bagian, nahi mungkar mencegah kemungkaran 1 bagian, dan jihad fi sabilillah 1 bagian. Dan sungguh celaka atau merugi seseorang yang tidak memiliki 1 bagian untuk dirinya. Hadis riwayat At-Tayalisi, kemudian Al-Bazzar, Al-Haythami, kemudian Ibnu Abi Syaibah, dan kemudian Imam Al-Haythami mengatakan hadis Hudzaifah di atas derajatnya adalah hadis hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin terlintas dalam pikiran kita di awal hadis ini ketika di situ dikatakan atau sabda Nabi menyampaikan al-Islamu thamaniyatu ashumin. Islam itu 8 bagian.
hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi lainnya yang menjelaskan bahwasanya rukun Islam itu ada 5, yaitu di dalam hadis Muslim, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Nah, jadi dibangun Islam itu atas 5 perkara. Dalam hadis ini kemudian 5 perkara itu ada, kemudian ditambah 3 hal. Dan 3 hal ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kelima hal tadi. Nah, gitu. Tapi ini tidak menambahi bahwasanya rukun Islam itu ada 8, tidak. Nah, karena ada beberapa ajaran Islam yang itu memang tidak masuk dalam rukun, dalam ajaran yang memang harus ada. Rukun itu kan sesuatu yang harus ada, tidak boleh tidak ada. Jadi kalau salah satu rukun Islam ini diingkari, itu sudah pasti akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, misalnya ada orang yang dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, tetapi dia mengingkari haji. Haji ini gak ada dalam Islam. Haji itu malah bikin banyak korban. Kan setiap pelaksanaan ibadah haji kan biasanya ada korban. Ada yang meninggal dan lain sebagainya. Maka dulu ada yang usul haji jangan setahun, jangan sekali, per semester. Jadi haji itu 2 kali. Nanti kalau 2 kali ada korban lagi nanti beda lagi nanti. Haji setahun itu 4 kali. Nanti akan seperti itu. Atau kemudian salah satu rukun Islam itu juga bukan tidak mau melaksanakan, tetapi mengingkari. Zakat tidak ada. Nah, misalnya, itu akan secara otomatis mengeluarkan dia dari Islam. Kecuali nanti dia tidak melaksanakan dengan alasan malas dan lain sebagainya, nanti masuk ke kategori fasik. Itu rukun Islam. Begitu juga dengan rukun iman. Mengingkari salah satu dari rukun iman itu juga secara otomatis mengeluarkan dia dari Islam. Tidak percaya hari akhir misalnya, atau tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya qada dan qadar. Nah, itu secara otomatis mengeluarkan dia dari Islam. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan ada 8 bagian ajaran Islam. Ini mungkin 1 sampai 5 semua meyakini. Tetapi yang selanjutnya banyak yang meyakini tetapi kemudian merasa tidak pantas untuk melakukan. Padahal Islam itu agama yang memang harus disebarluaskan, bukan hanya agama yang dinikmati sendiri. Kalau Islam itu agama yang dinikmati sendiri, tidak kemudian didakwahkan, disampaikan kepada orang lain, maka Islam itu tidak akan sampai ke Nusantara ini, nggak sampai. Nah, semangatnya para sahabat, kemudian tabi'in, para ulama Islam kita yang telah lalu, itu tidak lain semangatnya adalah untuk menyebarkan Islam sesuai dengan kondisi daerah di tempat mereka menyebarkan Islam itu. Ketika masuk Indonesia memang kemudian tidak dengan jalur peperangan, tetapi dengan jalur perdagangan, kemudian pernikahan dan lain sebagainya, ya Islam masuk ke Indonesia dalam keadaan damai misalnya. Nah, di awal-awal Islam tumbuh, kondisinya memang peperangan semua. Tidak bisa kemudian dengan jalan damai. Karena banyak adik kuasa yang menguasai daerah-daerah di sekitar Jazirah Arab misalnya. Maka kemudian ditegakkan dengan pedang, dengan peperangan satu dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak mengurangi akhlak Islam yang begitu luar biasa kalau kita melihat ajaran Islam tentang jihad misalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu sabda Rasulullah SAW ini kemudian memberikan pengertian kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah amal perbuatan manusia akan kembali manfaatnya kepada diri sendiri.
kita ini melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, kita harus yakin bahwasanya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Pasti. Sekecil apapun kebaikan itu. Maka ketika kita hidup di dunia yang Allah berikan kesempatan kepada kita ini, kemudian kita banyak melakukan amal kebaikan, maka itulah yang nanti akan kita dapatkan di akhirat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini hadis yang sering dikutip, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang. Maka Bapak Ibu sekalian, yang memang sudah Allah berikan usia yang panjang, sudah lebih 50 tahun, sudah lebih 60 tahun, sudah lebih 70 tahun, harus bersyukur. Kesempatan untuk menambah kebaikan masih ada. Nah, ini yang masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak tahu usianya apakah sampai 50 tahun. Jadi kalau kemudian batasnya 50 tahun, yang 45 tinggal 5 tahun. Nah, tapi yang kemudian sudah lewat itu, maka harus bersyukur, ya Allah, Engkau berikan usia yang sampai hari ini, dan kemudian bisa beribadah. Umurnya panjang ditingkatkan dengan kebaikan. Nah, jangan sampai kemudian sebaliknya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia sudah diberikan kesempatan oleh Allah dengan usia yang panjang, tetapi sa'a amaluhu, amal perbuatannya buruk. Nah, itu makin tua bukan kemudian semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh. Nah, ini membahayakan dirinya sendiri itu. Maka kebaikan apapun akan kembali kepada kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau memandang remeh kebaikan sekecil apapun itu. Kalau dalam kitabnya Ibnul Jauzi kalau tidak salah itu, kita melakukan kebaikan, kita anggap kebaikan itu kecil, tapi sebenarnya efeknya, dampaknya itu besar. Meskipun mungkin sekali lagi tidak saat kita melakukan kebaikan itu, suatu saat yang kita lakukan itu ditiru oleh orang lain, dilakukan oleh orang lain, ataukah kemudian mendatangkan kebaikan yang lainnya, itu pasti. Tinggal kita tadi, bagaimana kemudian kita mau kemudian istiqomah dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi ya sebaliknya, orang melihat kita melakukan perbuatan buruk, nah itu sudah sulit itu. Cuma memang kadang-kadang repotnya begini, seringkali kita tidak melihat kebaikan seseorang ketika orang yang kita anggap baik kemudian melakukan satu kesalahan. Maka sebenarnya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Maka sebenarnya wajar ketika manusia itu melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat. Yang tidak wajar, dia melakukan kesalahan kemudian terus. Nah, itu nggak wajar. Nah, ini bagaimana kemudian kita menerima orang yang kemudian melakukan kesalahan, dia bertobat menjadi baik, kemudian kita terima. Kan seperti itu. Nah, kita kalau melakukan kesalahan, itu kan ya minta maafnya Masya Allah luar biasa. Ini yang pertama. Jadi mari kita perbanyak kebaikan dalam diri kita. Dalam kehidupan kita ini kita perbanyak kebaikan. Dan kalau kita menggunakan analog yang disampaikan Nabi terkait dengan baca Quran dan puasa, maka kebaikan itu nanti akan menjadi penolong kita di akhirat. Dalam istilah itu sebagai pemberi syafaat kita. Kan dalam hadis tentang Quran dan puasa itu Rasulullah pernah menyampaikan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Quran, puasa, hari kiamat nanti akan menjadi syafaat terhadap orang yang melakukan itu.
Bagaimana kemudian Quran dan puasa itu memberi syafaat? Di hadapan pengadilan Allah, puasa dia akan bersaksi, ya Allah, karena dia berpuasa di siang hari, dia tidak makan tidak minum, menahan syahwatnya, maka jadikan aku sebagai penolongnya atau sebagai pemberi syafaat terhadap dirinya. Quran juga sama. Quran bersaksi kepada Allah, ya Allah, karena dia membaca Quran, maka di malam harinya ada waktu yang kemudian dia pakai untuk membaca aku, sehingga dia tidak tidur atau mengurangi waktu tidurnya. Maka jadikan aku sebagai penolongnya atau pemberi syafaat. Dan boleh jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melakukan kebaikan itu, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, karena aku mungkin menolong orang lain. Ada orang kelaparan, kemudian kita beri makan. Ya Allah, karena aku hartanya terambil, maka jadikan aku penolong terhadap dirinya. Nah, seperti itu kebaikan yang kita lakukan. Maka dalam konteks hadis ini, yang pertama kebaikan itu Rasulullah ilustrasikan, al-Islamu tsamaniyata ashumin. Islam itu 8 bagian, atau ini ashumin ini kalau kita artikan sebagai saham juga bisa. Islam itu 8 saham. Kalau kita punya 8 saham ini kita lakukan semua, berarti kebaikannya full. Nah, seperti kalau dalam perusahaan kemudian jual saham, semakin banyak saham yang kita beli, maka akan semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Tapi kalau kemudian saham itu kita hanya beli 1, ya sudah, hanya dapat 1 itu tok, 1% tok. Tapi kalau kemudian kita beli saham sampai 50%, ya itu kita akan dapat banyak. 8 hal ini kalau kita lakukan semua, maka kemudian pahala kita Masya Allah luar biasa. Tapi kalau kemudian kita lakukan 1, maka 1 itu akan memberi manfaat terhadap diri kita. Kalau kemudian sama sekali tidak ada, maka kemudian Rasulullah menggarisbawahi yang di akhir, wa qad khaba man la sahma lahu. Nah, sungguh celaka, sungguh merugi, dikasih kesempatan Allah hidup, tetapi kemudian dia tidak punya saham apapun, tidak punya saham kebaikan apapun yang kemudian akan dipetik di akhirat. Ini kalau yang pertama, yang paling mendasar, ya al-Islamu sahmun. Al-Islam tadi saya sampaikan, syahadat, 2 kalimat syahadat sebagai dasar dari kebaikan. Dan kalau ini kemudian kita bisa kita lihat dalam surat Al-Asr itu, jadi kebaikan manusia itu merugi kecuali beberapa hal atau 4 hal. Pertama, illal ladzina amanu, iman wa amilus shalihat. Al-iman wa amilus shalihat itu pada dasarnya 1 sampai 5 ini. Kemudian 2 yang terakhir, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka Islam tidak bisa kemudian ditegakkan hanya dengan iman dan amal soleh. Tidak bisa. Itu untuk pribadi. Tetapi kemudian perlu diikuti wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, saling menasihati, saling mengingatkan, kemudian mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di sini Nabi menyampaikan Islam 1, kemudian sholat 1 bagian lagi. Mungkin tidak terlalu panjang kita bahas tentang sholat, sudah pasti. Tinggal bagaimana kemudian kita meningkatkan kualitas sholat kita, kan gitu. Di saat sholat berjamaah kita seperti ini, di saat kita sholat di rumah, bagaimana? Alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah, tinggal rumah kita, kemudian kita hidupkan dengan sholat sunnah lainnya, kan gitu. Jangan semuanya dihabiskan di masjid, di rumah nggak dapat bagian sholatnya, atau sebaliknya sholatnya di rumah terus, tapi masjid nggak pernah. Itu kalau kita pakai hadis yang ekstrim tentang sholat berjamaah, repot Pak. Yang tidak sholat berjamaah bakar rumahnya semua.
Kan ada yang menerapkan itu. Bahaya kan kalau diterapkan itu letterlek itu, orang Islam yang nggak sholat di masjid rumahnya dibakar. Kan tidak tidak seperti itu. Tetapi sholat adalah sesuatu yang mendasar yang harus kita pahami. Maka seseorang itu baik dilihat dari dia sholat atau tidak. Mudahnya orang yang sholat pasti dia mendoakan orang tuanya. Orang yang tidak sholat, kapan dia akan mendoakan orang tuanya? Maka bagaimana orang tua punya kewajiban menjadikan putra-putrinya itu kemudian bisa konsisten istiqomah melaksanakan sholat lima waktu, apalagi kemudian bisa dilaksanakan berjamaah di masjid. Kemudian zakat juga bagian dari ajaran Islam yang kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Jadi zakat kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Alhamdulillah undang-undang tentang zakat sudah disahkan, semakin kuat tentang pengumpulan zakat semakin baik. Distribusi juga seharusnya semakin baik, tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang menyimpang. Kemudian haji itu juga satu kebaikan. Ya alhamdulillah, karena mungkin pernah kami sampaikan, ibadah yang kemudian terlihat oleh orang banyak, maka pelaksanaannya juga heboh, juga ramai. Karena terlihat oleh orang banyak, apalagi kemudian satu-satunya ibadah yang bisa dipakai titel, Pak. Kan gitu nggih? Kan ibadah lainnya nggak ada titelnya dipakai itu. Sudah sholat, apakah di depannya ditambah S? Sudah melaksanakan zakat ditambah Z? Tidak ada. Hanya haji. Jadi haji, umroh pun tidak. Jadi haji depan. Karena pingin haji lagi, KTP-nya kalau dulu orang yang sudah haji KTP-nya ditaruh depan. Tapi pingin haji lagi nggak bisa sekarang, maka kemudian buat KTP lagi, hajinya dihilangin. Karena kalau KTP-nya ada hajinya nggak bisa daftar lagi nanti. Nah, kemudian puasa, dan ini alhamdulillah insya Allah sudah kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang di belakang saya rasa perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal jihadu fisabilillah. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Sebenarnya memang kita ini semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya potensi kebaikan. Dan masing-masing mempunyai potensi kebaikan ini, maka kemudian perlu kita manfaatkan potensi diri kita untuk mengajak orang lain kepada kebaikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang bisa bicara ya mengajak dengan bicara, yang bisa dengan perbuatan ajak dengan perbuatan, yang punya harta ajak orang dengan hartanya, yang punya kekuasaan ajak dengan kekuasaannya, dengan aturan-aturan dan seterusnya. Itu harus seperti itu. Kalau tidak berat. Karena kita memang mengajak orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemudian mengajak orang lain itu haknya orang yang bisa ngomong saja, repot, Pak. Padahal mungkin yang bisa ngomong ya hanya ngomong tok. Tapi mengajak secara personal, pendekatan personal mungkin sulit. Tetapi mungkin ada orang yang tidak lihai berbicara, tetapi dia pendekatan personal di masyarakat bagus. Nah, maka dia bisa mengajak dengan baik. Ini kalau amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, saya rasa banyak. Nah, tetapi kemudian yang kedua ini agak susah, yaitu mencegah kemungkaran. Nah, mencegah kemungkaran ini sebenarnya satu level dengan mengajak kebaikan. Tapi karena mengajak kebaikan itu hampir tidak ada resikonya. Nah, tetapi kemudian mencegah kemungkaran resikonya tinggi. Karena sesuatu yang dinikmati oleh orang dianggap itu baik, bahkan kemudian mendatangkan
manfaat terhadap dirinya kok kemudian dilarang. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan juga. Kalau dibiarkan maka orang akan menganggap suatu keburukan atau perbuatan yang tidak baik itu ya wajar-wajar saja. Bahkan kemudian ada ungkapan, sudahlah yang penting berbuat jahatnya tidak di kampung kita, melakukan kejahatannya tidak di wilayah kita, di wilayah orang lain nggak apa-apa. Yang penting di sini orang baik. Tapi mencegah kemungkaran itu memang kemudian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau hanya mengajak kepada kebaikan, kemudian kemungkaran ini tidak dicegah, nauzubillah seperti apa yang terjadi pada umatnya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Itu dalam poin 4 itu kami sampaikan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah melaknat umatnya Nabi Daud, Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka tahu itu kemungkaran, tahu perbuatan jahat kemudian dibiarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Jadi Allah laknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Salah satunya adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan. Meskipun mencegah ini kemudian caranya masing-masing. Tetapi memang harus ada mencegah kemungkaran itu. Jangan sampai kemudian didiamkan. Bahkan itu secara kolektif Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik kemudian dibiarkan, maka nanti dampaknya luas. Tapi dampak secara personal atau pribadi itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ada kemungkaran dan kemudian kita tahu, kemudian tidak mencegah, bahkan cenderung membiarkan, bahkan tidak menolak dengan hati, itu menjadi sebab terhijabnya doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita nggak akan diijabah oleh Allah. Karena apa? Tahu kemungkaran kemudian kita tidak mencegah. Kita tidak menolak. Itu ada dalam sebuah riwayat, nanti mungkin suatu saat akan kami sampaikan itu. Jadi sampai seperti itu. Maka kemudian di sini juga pentingnya jihad fi sabilillah. Meskipun ya terkait dengan masalah jihad ini pernah kami sampaikan, jangan kemudian disalahpahami, karena ada sebagian kemudian memahami jihad ini dengan frontal, bahkan kemudian melakukan sesuatu yang melawan hukum karena kita berada di negara hukum yang kemudian mempunyai aturan tersendiri terkait dengan hal-hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kami mengajak kepada diri kami sendiri, kepada kita semua, mari kita perbanyak kebaikan dalam diri kita. Kita jadikan diri kita ini kemudian menjadi penghantar kebaikan. Karena kita mengajak orang pada yang baik, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka pahalanya Masya Allah luar biasa. Ini kita mulai dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, kemudian di wilayah kita, dan seterusnya. Insya Allah keberkahan itu tidak hanya kita dapatkan secara personal, secara pribadi, tetapi kemudian orang-orang yang ada di sekeliling kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa mungkin ini yang dapat kami sampaikan, memberi kesempatan pada Bapak Ibu sekalian seandainya ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Ya Pak, monggo. Assalamualaikum.
Masalah LGBT ya, Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang ini kalau kasusnya LGBT, mereka selalu berlindung di balik HAM. Itu hak asasi manusia. Wong mencintai orang, mencintai sesuatu, mencintai orang, itu kan terserah orang yang dicintai. Mau laki-laki mau perempuan itu kan haknya masing-masing. Mereka berlindung di balik HAM. Padahal kita beragama itu bagian dari HAM juga. Dan di antara ajaran agama itu kemudian meluruskan fitrah manusia. Mereka tidak mau dikatakan itu sebagai penyimpangan seksual. Mereka tidak mau dikatakan seperti itu. Padahal dampak secara medis itu sudah jelas. Tidak ada orang yang kemudian mengikuti LGBT kecuali mempunyai jadi mempunyai sakit baik secara psikis maupun kemudian sakit secara jasmani. Itu banyak sekali ini ya, buktinya sudah sangat banyak. Terakhir kasus mungkin kalau panjenengan baca nggih yang terjadi di Yogyakarta. Ada tapi ini belum final. Sebabnya belum final. Ada salah seorang mahasiswa, kebetulan teman dekat anak saya itu dia tahu-tahu hilang, Pak. Akhirnya setelah ketemu itu dimutilasi dan kemudian sebagian dari yang dimutilasi itu kemudian dimasak. Jadi sudah dimutilasi kemudian dimasak kemudian dibuang dicecer-cecerkan gitu. Intinya kemudian ketemu. Setelah ketemu ditelusuri, saya waktu itu hanya berprediksi. Saya bilang ke anak saya prediksi ini kemungkinan besar tidak ada orang yang melakukan kejahatan yang sangat kejam kecuali dia ikut kelompok yang kemudian ketika keluar itu kemudian dia diikuti bahkan kemudian dilarang keluar dari kelompok itu. Kelompok apapun, Pak, itu mudah, Pak, masuk keluar mudah. Tapi kalau kelompok LGBT itu sudah masuk susah keluar. Kalau dia keluar, ya salah satunya itu. Dia memang keluar atau kemudian mati. Nah, itu ternyata dia melakukan penelitian seperti itu, akhirnya kemudian awalnya dia juga ada penyakit itu sehingga dia melakukan penyimpangan seksual tadi. Kemudian ketika menolak, kemudian dibunuh. Tetapi sisi lain kemudian muncul perkembangan yang baru, anak ini, mahasiswa ini itu sedang meneliti kelompok ini dan kemudian ketahuan, maka kemudian dihilangkan jejaknya. Nah, ini di tempat kita masih dengan logika HAM itu akhirnya menerima, sudahlah nggak apa-apa, yang penting kan nggak ganggu kita. Padahal itu sangat berbahaya sekali. Terjadi di Semarang kan terjadi juga. Semarang terjadi. Nah ini maka hati-hati, dan mereka mungkin secara di kehidupan kita sehari-hari mereka tidak nampak kelompok itu, tetapi kemudian kelompok itu perekrutannya lewat media sosial. Maka hati-hati dengan anak-anak kita ketika di media sosial kemudian masuk ke kelompok-kelompok tertentu. Nah, ketika masuk susah keluar, bahkan kemudian dicari kenapa keluar dan seterusnya. Nah ini pertama edukasi ke masyarakat penting. Ini hal yang sangat mendasar. Bagaimana kemudian fitrahnya manusia itu laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Jangan kemudian dibiarkan.
Maka kalau kita melihat pendidikan dalam Islam, anak itu harus tahu dari sisi gender itu harus tahu pada usia berapa dia harus mengetahui lawan jenisnya. Nah, bagaimana kemudian ketika sudah besar kemudian dipisahkan tempat tidurnya, dan seterusnya. Baik anak laki-laki, perempuan, kemudian misalnya punya anak laki-laki banyak, bagaimana mendidiknya. Dan sekarang kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diarahkan salah satu tempat tumbuhnya LGBT, mohon maaf, itu tempat pendidikan Islam coba. Dan itu di blow up. Oh, terjadi di sini dan seterusnya. Meskipun memang ada, tetapi kemudian ini di blow up besar-besaran. Tetapi kemudian kasus-kasus yang terjadi di masyarakat secara lebih luas itu tidak diungkap. Mereka diamkan. Nah, ini memang harus edukasi ke masyarakat harus jelas, laki-laki dan perempuan. Dan secara agama di dalam Quran pun jelas bagaimana umat terdahulu ada salah satunya yang dihukum oleh Allah karena kasus ini. Umatnya Nabi Lut. Kan begitu. Baik laki-laki, kemudian laki-laki mendatangi laki-laki, kemudian perempuan mendatangi perempuan. Nah, setelah itu pertama edukasi. Dan itu harus masif. Kemudian yang kedua memang harus ada tindakan. Dalam alam demokrasi ini kan kemudian bisa melakukan banyak hal. Demo enggak apa-apa. Tapi kan kemudian yang berbeda arah haluannya dengan penguasa, mohon maaf, orang tertentu yang kemudian melindungi ini, demo pun nggak boleh. Tapi itu di alam demokrasi kan diperbolehkan. Mereka berani demo mempertahankan haknya untuk mencintai sesama jenis. Masa kemudian kita sebagai umat beragama yang melarang itu tidak berani demo, kan gitu. Maka ada sebuah ungkapan salah satu tokoh agama, mohon maaf, non-muslim, yang mengatakan di Indonesia ini harus bersyukur karena masih ada umat Islam yang kemudian melarang ajarannya hubungan sesama jenis. Ini kalau terjadi di barat yang kemudian bebas, itu terjadi pembiaran luar biasa. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Monggo bisa di browsing itu. Nah, itu. Kemudian tingkatan selanjutnya memang kemudian wakil rakyat. Kemana kemudian aspirasi ini harus diperjuangkan. Nah, mereka yang kemudian memperjuangkan. Kalau tidak ada yang memperjuangkan, suatu saat undang-undang tentang LGBT itu akan disahkan. Boleh nikah laki-laki dengan laki-laki, nikah perempuan dengan perempuan. Bahkan kemarin rame tapi kan kemudian sepi. Nikah anjing dengan anjing kan wajar. Tapi kan kemudian pakai adat kan gitu. Ada Jawa lagi. Dan itu kemudian sepi, Pak. Tapi seandainya ini kemudian kelompok tertentu akan ramai. Nah, sepi. Nah, ini edukasi, kemudian demo boleh, kemudian penyaluran aspirasi ke wakil rakyat. Wakil rakyat mana yang kemudian mampu memperjuangkan ini? Ya repotnya kemudian ketika nggak ada semua, akhirnya nahi mungkar jalanan yang nanti repot itu. Nahi mungkar jalanan nanti lawannya dengan aparat, dianggap bertentangan dengan aparat. Nah ini monggo hal-hal seperti itu bisa kita mulai dalam diri kita, kemudian keluarga kita, di masjid-masjid kita bisa kemudian edukasi permasalahan itu. Sesekali mungkin perlu, Pak, mungkin masjid itu mengundang pakar tentang masalah ini. Dan itu kalau kemudian faktanya dibuka, kita yang nonton itu risih, Pak. Risih, kemudian jijik dan mengerikan. Itu faktanya nanti, ini belum kita bicara masalah HIV/AIDS. Masih berbicara masalah LGBT. Wah, itu mengerikan sekali itu. Itu kasusnya bukan kasus yang main-main. Kasusnya sudah terlalu banyak. Tapi banyak yang kemudian disembunyikan. Jadi banyak yang disembunyikan. Ya tayangan laki-laki gaya perempuan, perempuan gaya laki-laki dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak boleh ditolerir. Orang menganggap biasa-biasa, tetapi kemudian misalnya ada orang seperti itu terus ono sing seneng, Pak. Ada itu yang seneng itu nanti.
Senang didekatin, disambut, wah susah keluar. Ya, saya rasa begitu Pak, mungkin tahapan-tahapannya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah pas waktu Isya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah semoga apa yang kita bahas meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semakin semangat kita meningkatkan iman dan takwa kita, juga semakin semangat kita untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Semoga itu menjadi saham kita atau peduli kita pada lingkungan dan mendapatkan penghargaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.